Halo semua, nama saya Albertus. Saya lulusan KIUS University jurusan 4 Chemistry dan saya penerima beasiswa Max tahun 2019. Nah, jadi di video ini saya ingin menjelaskan mengenai persiapan dan cara-cara untuk mendaftar ke KIUS University dan juga tips untuk bisa mendapat beasiswa Max. Ayo kita simak videonya. Oke, jadi di video ini aku ingin jelasin tentang program QC University yang ditawarkan dalam bahasa Inggris untuk anak-anak S1 ya. Jadi nama programnya adalah International Undergraduate Program in English atau yang disingkat IUPE. Nah, ini jadi bahan bercandaan untuk anak-anak IUPE. Jadi sebenarnya IUPE itu kepanjangannya bukan International Undergraduate Program in English, tapi Indonesian Undergraduate Program in English. Karena saking banyaknya orang Indonesia yang mendaftar di IUPE ini. Jadi bagi teman-teman yang ikut ingin daftar ke IUPE ini, jangan takut, bakal banyak teman orang Indo di sana. Nah, lalu di sini ada link. Link ini isinya tentang detail-detail untuk tanggal-tanggal, kapan harus apply, kapan harus kirim dokumen, dan juga detail-detail mengenai persyaratan dokumen dan tes-tes apa saja yang harus diikuti ya. Oke, sekarang kita mulai presentasinya. Oke, jadi yang pertama kita bahas tentang proses seleksinya. Jadi proses seleksi dimulai dengan pendaftaran online dan juga kirim dokumen ke secara hard copy langsung ke QS University. Lalu ada fase preliminary screening. Apabila kalian lulus, nanti akan lanjut ke secondary screening, di mana waktu itu saya secondary screeningnya itu interview. Interviewnya berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai esai yang kita tulis di pendaftarannya, beserta juga pertanyaan-pertanyaan teknis bergantung pada jurusan. Oke, jadi apa sih yang harus disiapin untuk pendaftarannya? Yang pertama harus mengirim hasil SAT Reasoning Test atau ACT atau A-Level atau EJU ataupun tes-tes lainnya dikirim langsung ke QS University. Lalu untuk tes bahasa Inggris bisa mengikuti IELTS atau TOEFL ataupun tes lainnya yang dimana hasilnya juga dikirim langsung ke QS University atau untuk IELTS bisa mengisi kode TRF saat pendaftaran online. Nah, untuk anak-anak yang bersekolah bahasa Inggris minimal 4 tahun tidak perlu mengikuti tes IELTS ataupun TOEFL. Lalu ada juga rapor sertifikat lomba apabila mengikuti dan juga bukti keikutsertaan organisasi, yang dimana dokumen-dokumennya perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan juga dokumen lain yang diminta universitas, misalnya surat pernyataan sekolah kapan lulus. Oke, kita lanjut ke pendaftarannya. Jadi, seperti saya sebut tadi, ada pendaftaran online, di mana kita harus mengisi data diri dan juga mengupload dokumen-dokumen yang diminta. Lalu, kita juga harus mengirim dokumen hard copy langsung ke QS University ya. Jadi, dokumen-dokumen yang harus dikirim adalah form asli pendaftaran atau application form yang sudah diisi lengkap, lalu juga kopi rapor dan lain-lain dokumen sekolah yang harus dilegalisir, ditanda tangan dan cap harus asli, beserta terjemahannya juga harus dilegalisir. Dan juga dokumen-dokumen lain yang diminta universitas. Oke, jadi ini pengalaman saya waktu mendaftar beasiswa Max di program studi Applied Chemistry School of Engineering Kyushu University. Jadi ini gambaran nilai rapot saya kelas 10 yang di highlight mat, fisika, dan kimia memang di atas 90 rata-ratanya. Ikut kelas 11 juga di atas dan kelas 12. Oke, jadi ini beberapa prestasi yang saya raih saat saya SMA. Memang lomba-lomba yang saya ikuti ini tidak sekompetitif OSN. Waktu itu saya memang tidak pernah mendapat juara, bahkan saya selalu gagal di babak pertama ya. Jadi yang lomba yang saya ikuti waktu itu adalah lomba Olimpiade Fisika juara 2 di Universitas di Jogja dan juga juara harapan 1 Olimpiade Kimia untuk lomba yang sama di tahun berikutnya.
Lalu ada juga juara 2 kompetisi bahasa Inggris. Waktu itu ini kita tim dan juga juara 1 di Universitas di Bandung. Dan juga saya menerima beasiswa sekolah di SMA saya. Jadi ini yang penting di sini memang kita tidak perlu walaupun kita tidak mengikuti OSN gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada lomba-lomba lain yang kita ikuti yang bisa dicantumkan di saat pendaftaran. Oke, sekarang kita masuk ke persiapan lain untuk meraih beasiswa. Yang pertama itu belajar untuk tes kemampuan akademik, yang dimana disesuaikan dengan jurusan yang dipilih di universitasnya. Contohnya, saya waktu itu memilih Applied Chemistry, saya harus berlatih soal-soal math, phys, dan game. Soal-soalnya berupa tes SAT tahun-tahun sebelumnya dan juga ujian sekolah GC1 Singapura, level H1, level H1 dan sedikit level H2. Pilih yang ada jawaban dan pembahasannya ya, ada itu di internet. Lalu kita harus latihan soal juga dengan waktu supaya kita terbiasa dengan untuk mengerjakan soal itu berdasarkan waktu yang ditentukan. Nah, bila ada jawaban salah, kita bisa lihat pembahasannya. Apabila masih juga belum mengerti, kita juga bisa lihat dari sumber-sumber online, terutama dari website Khan Academy. Itu sangat membantu saya waktu itu. Lalu juga untuk persiapan IELTS-nya. Nah, ini untuk tiap orang mungkin berbeda ya kemampuan berbahasa Inggrisnya. Cuman memang perlu diperhatikan nilai IELTS minimal itu 6,5 ya. Jadi harus disiapkan. Ya, jadi ini tips untuk sukses biar bisa mendapat beasiswa Max. Itu pertama persiapannya harus dari jauh-jauh hari. Nah, dari kelas 1 SMA itu nilai rapot harus diusahakan supaya bagus, terutama pelajaran yang menunjang jurusan yang dipilih. Contohnya saya kan Applied Chemistry, jadi fokusnya ke mat, fisika, dan kimia. Lalu yang kedua, hasil tes SAT dan IELTS harus sudah siap sebelum pendaftaran dibuka. Jadi harus waspada, lihat di websitenya kapan tanggal-tanggalnya, dan cek juga kapan tanggal untuk tes SAT dan IELTS. Dan ini juga harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan universitas. Lalu akan lebih baik lagi kalau ada prestasi dan aktif organisasi. Misalnya kalau saya ikut lomba, kalau ikut ada organisasi juga boleh dicantumkan. Dan terakhir, perhitungkan waktu untuk pengiriman dokumen hard copy agar bisa sampai sebelum batas waktu proses aplikasi. Jadi jangan deket-deket kirimnya, harus mungkin siapkan minimal seminggu lah untuk pengiriman dokumen. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih.